Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Ekuitas Pemegang Saham pada Perusahaan Publik. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, di mana Ibu Nurhayati Siregar sebagai dosen pengajar. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Metalia Ginting, dengan NIM 2403010200812. Latar belakang dari penelitian ini adalah berkaitan dengan kebijakan dividen yang merupakan salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajemen perusahaan publik. Keputusan ini berkaitan dengan penentuan besaran laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa banyak yang akan ditahan sebagai laba ditahan untuk kebutuhan investasi atau ekspansi perusahaan. Kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi arus kas yang diterima oleh para pemegang saham, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap persepsi pasar terhadap nilai perusahaan tersebut. Selain itu, nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kebijakan dividen. Teori teori keuangan klasik menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam kondisi pasar yang sempurna. Namun, dalam praktiknya, banyak penelitian dan pengamatan empiris menunjukkan bahwa kebijakan dividen dapat memberikan sinyal tertentu kepada para investor mengenai prospek dan kesehatan keuangan perusahaan. Sehingga, hal ini tentunya mempengaruhi harga saham dan nilai ekuitas pemegang saham. Selain itu, dalam konteks pasar modal Indonesia, kebijakan dividen menjadi perhatian yang utama bagi investor. Hal ini dikarenakan tentunya dianggap dapat mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan mendatang. Perusahaan yang secara konsisten memberikan dividen cenderung dipandang lebih stabil dan memiliki prospek yang baik, sehingga dapat meningkatkan minat investor dan berdampak positif terhadap nilai ekuitas mereka. Sebaliknya, perubahan atau ketidakpastian dalam kebijakan dividen seringkali menimbulkan reaksi negatif dari pasar saham. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan dividen yang ditetapkan oleh perusahaan publik. Kemudian, apakah terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik? Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang memoderasi atau memediasi hubungan antara kebijakan dividen dan nilai ekuitas pemegang saham? Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana respon pasar atau investor terhadap perubahan kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan publik. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis penerapan kebijakan dividen pada perusahaan publik untuk memahami pola, jenis, dan faktor yang memengaruhi keputusan pembagian dividen. Kemudian, mengidentifikasi dan mengukur pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, menggali faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan antara kebijakan dividen dan nilai ekuitas pemegang saham seperti kondisi ekonomi, regulasi pasar modal, dan karakteristik perusahaan. Tujuan yang selanjutnya adalah melakukan mengevaluasi respon pasar atau investor terhadap perubahan kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan publik. Tujuan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi bagi manajemen perusahaan dan investor terkait kebijakan dividen yang paling optimal untuk meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham. Manfaat dari penelitian ini bagi perusahaan memberikan masukan
dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait kebijakan dividen yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian manfaat bagi investor menjadi bahan referensi dalam menganalisis dan mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan kebijakan dividen sebagai indikator kesehatan dan prospek perusahaan. Manfaat selanjutnya bagi peneliti atau akademisi memberikan kontribusi empiris yang dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara kebijakan dividen dan nilai ekuitas, dan tentunya membuka peluang penelitian lanjutan dengan variabel atau konteks yang berbeda nantinya. Selanjutnya, bagi regulator atau praktisi pasar modal, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga nantinya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Selanjutnya masuk ke bagian kajian pustaka. Dividen merupakan proporsi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham, di mana jumlah yang diperoleh sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham dan disesuaikan dengan nilai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nilai dan waktu pembagian dividen itu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham atau disingkat dengan RUPS, dan nilai yang dibagikan berkisar antara 0 hingga berkisar sebesar laba bersih tahunan berjalan atau tahun lalu. Bentuk-bentuk dividen yang dibagikan perusahaan yaitu yang pertama dividen tunai, kemudian ada dividen aset selain kas, selanjutnya ada dividen utang, kemudian ada dividen likuidasi dan dividen saham. Menurut Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa yang akan mendatang. Beberapa bentuk kebijakan dividen yang umum diterapkan dalam perusahaan publik yaitu yang pertama kebijakan dividen stabil, yang artinya pembayaran dividen dalam jumlah tetap atau meningkat secara bertahap. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan dividen sisa, di mana dividen dibagikan setelah kebutuhan investasi dan modal kerja terpenuhi terlebih dahulu, jadi diutamakan untuk kebutuhan investasi ke depannya. Kebijakan yang selanjutnya itu kebijakan dividen tetap, di mana persentase tertentu dari laba dibagikan sebagai dividen setiap tahunnya. Nilai ekuitas pemegang saham merupakan ukuran dari kekayaan bersih yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam suatu perusahaan. Ekuitas dapat dihitung sebagai selisih total aset dengan total kewajiban perusahaan. Ekuitas mencerminkan klaim residual pemegang saham atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Nilai ekuitas dapat terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama modal yang disetor, kemudian laba yang ditahan, serta pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab pembahasan. Poin pertama terkait analisis kebijakan dividen pada perusahaan publik. Yang pertama, bagaimana penerapan kebijakan dividen pada perusahaan publik? Pola kebijakan dividen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, peluang investasi, dan struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau arus kas stabil cenderung menerapkan kebijakan dividen tetap. Hal ini tentunya untuk memberikan sinyal positif mengenai kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis kebijakan dividen yang umum diterapkan. Pertama adalah kebijakan dividen tetap, kemudian kebijakan dividen sisa, dan kebijakan dividen konstan per saham. Poin selanjutnya adalah pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham. Kebijakan dividen memiliki hubungan yang kompleks dengan nilai ekuitas pemegang saham.
Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang konsisten membayar dividen cenderung memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan dividen dianggap sebagai sinyal kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, pasar yang tidak sempurna menyebabkan pengaruh signifikan, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung terlihat dari kenaikan harga saham saat pengumuman peningkatan dividen. Sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi melalui persepsi investor terhadap stabilitas dan prospek perusahaan. Kemudian kita akan membahas terkait faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan kebijakan. Hubungan antara kebijakan dividen dan nilai ekuitas dipengaruhi oleh variabel moderasi dan mediasi seperti kondisi ekonomi, regulasi pasar modal, dan karakteristik perusahaan. Kondisi ekonomi makro seperti suku bunga dan inflasi memoderasi hubungan ini. Dalam ekonomi stabil, investor lebih responsif terhadap peningkatan dividen, meningkatkan nilai ekuitas. Dalam kondisi resesi, investor mungkin memprioritaskan likuiditas perusahaan. Regulasi pasar modal seperti pajak dividen mempengaruhi preferensi investor. Karakteristik perusahaan seperti transparansi dan good corporate governance memediasi hubungan dengan meningkatkan kepercayaan dari para investor. Selanjutnya adalah referensi pasar atau investor terhadap perubahan kebijakan dividen. Perubahan kebijakan dividen seperti peningkatan dan penurunan dividen tentunya akan memicu respon pasar. Teori sinyal menyatakan bahwa peningkatan dividen dianggap sebagai sinyal kinerja keuangan yang kuat dan positif, yang akan menyebabkan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen dapat menurunkan harga saham karena dianggap sebagai sinyal negatif. Respon pasar juga bergantung pada ekspektasi investor. Perubahan yang sesuai dengan ekspektasi akan memiliki dampak minimal, sedangkan perubahan yang tak terduga menyebabkan volatilitas harga saham. Kemudian kita akan membahas terkait rekomendasi untuk kebijakan dividen yang optimal. Berdasarkan pembahasan di atas, perusahaan publik disarankan untuk menerapkan kebijakan dividen yang seimbang antara pembayaran dividen dan retensi laba untuk investasi. Kebijakan yang konsisten dan transparan, seperti yang diterapkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan DPR yang stabil, sekitar 60%, dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan meningkatkan nilai ekuitas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup di poin kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, saya dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik di Indonesia, terutama dalam konteks pasar modal yang tidak sempurna seperti Bursa Efek Indonesia. Penerapan kebijakan dividen, baik dalam bentuk kebijakan dividen tetap, residual, maupun konstan per saham, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, peluang investasi, struktur modal, regulasi perpajakan, dan kondisi ekonomi makro. Perusahaan dengan arus kas stabil tentunya akan cenderung menerapkan kebijakan dividen tetap untuk memberikan sinyal positif mengenai kesehatan keuangan perusahaan tersebut, yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan para investor dan meningkatnya nilai ekuitas melalui kenaikan harga saham. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Seperti yang terlampir di layar, ini adalah daftar referensi yang digunakan oleh penulis dalam membuat makalah tersebut. Baik, demikian pemaparan saya terkait makalah penelitian ini.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya tentunya berharap semoga makalah ini dapat berguna bagi teman-teman pendengar sekalian. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.